Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita baca sekarang Al-Kabiratus Sadisatu Wassalasun, yaitu dosa besar ke-36. Ada mutanazzuhi minal bauli wa huwa syiarun nasara, yaitu tidak bersuci dari kencing, wa huwa syiarun nasara, dan itu merupakan budaya orang-orang Nasrani. Dosa besar ke-36 yang dibicarakan oleh Az-Zahabi adalah tidak mensucikan diri dari kencing, ya, dan hal itu merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu maka bersihkanlah, ya, dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam qabraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, di sisi dua kubur. Faqala, maka beliau bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena karena sesuatu yang menurut keduanya bukan merupakan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun yang pertama dari keduanya maka ia berjalan di atas muka bumi ini dengan namimah, yaitu dengan menghasut orang supaya timbul permusuhan di antara mereka, disebut dengan namimah. Wa amal akhar fakana la yastabri'u minal baul, adapun yang lain maka dia tidak mensucikan diri dari kencing. Ai la yahtarizu minhu, artinya dia tidak menjaga diri dari kencing. Mukharrajun fis sahihain, dikeluarkan dalam as-sahihain, dicantumkan dalam as-sahihain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersuci, ya, dari segala kotoran, dari segala najis. Juga Allah perintahkan untuk membersihkan pakaian kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Di antara penafsiran dari, ya, ulama-ulama terdahulu tentang wa thiyabaka fatahhir adalah yaitu pakaian yang kita pakai sehari-hari maka hendaklah dibersihkan dari segala najis, dari segala kotoran, yang kalau ada kotoran pada pakaian tersebut maka solat orang itu tidak sah, ya, karena ada najis di pakaiannya, najis seperti kotoran dan juga seperti kencing, ya. Dan penafsiran lain, wasiyabaka fatahhir, maksudnya adalah hatimu bersihkanlah. Dan ada penafsiran-penafsiran lain yang disebutkan oleh ulama seperti oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir, ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah lewat di dua buah kuburan. Kemudian beliau bersabda bahwa kedua penghuni kuburan ini, ya, keduanya sedang disiksa, ya, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar menurut keduanya. Apa dosa besar yang dilakukan oleh keduanya? Ya, yang pertama, keduanya hidup di muka bumi ini dengan namimah, dia menganggap enteng namimah, ya. Dan yang lain, dia tidak bersuci dari kencingnya. Ya, kedua dosa ini, ya, menyebabkan seseorang disiksa dalam kuburnya, ya, yaitu dia suka, ya, menghasut orang sehingga timbul permusuhan di antara manusia. Dan yang kedua adalah tidak bersuci dari kencingnya. Dia kencing dan tidak bersuci, tidak istinja, seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini. Ada orang kencing di sembarang tempat, kemudian tidak istinja, juga tidak, ya, istijmar, kemudian pakaiannya terkena najis, dan kemudian dia pakai pakaian tersebut untuk mengerjakan salat, dan tentu ini mengakibatkan salatnya tidak sah karena pakaiannya terkena najis, ya. Dan itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Kebiasaan seperti itu terkadang pada sebagian orang, ya. Nah, padahal syarat diterimanya ibadah diantaranya adalah, atau syarat sahnya ibadah adalah sucinya pakaian dari najisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli, jaga diri kalian dari kencing, fa inna amata azabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh, ya, kencing yang tidak dibersihkan. Selain diperintahkan untuk menjaga diri
ya, dan pakaian dari terkena air kencing, dari percikan air kencing, kita juga diperintahkan untuk ya menjauh al-ibtiad ketika buang air kecil ya. Diperintahkan seperti itu, tidak seperti yang kita lihat ya di banyak tempat orang kencing di sembarang tempat, di pinggir jalan ya, di ban mobilnya dan sebagainya. Ini adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim itu dia ya, di antara adab ketika dia buang air kecil adalah dia menjauh dari orang lain ya. Selain itu dia menjaga pakaiannya dan badannya dari terkena percikan air kencing ya. Kata Rasulullah SAW, bersucilah kalian dari kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh kencing tersebut. Rawahu Ad-Darqutni, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Summa inna man lam yahtariz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Kemudian sesungguhnya orang yang tidak menjaga dirinya dari kencing pada tubuhnya dan pakaiannya, maka salatnya tidak diterima. Ini akibatnya jika seseorang tidak menjaga diri dari kencing. Akibatnya apa? Badannya terkena najis, pakaiannya terkena najis, kemudian dia bawa salat, dan tentu salatnya tidak akan diterima karena ada najis di pakaiannya. Warawal hafizu Abu Nu'aim fil Hilyah, Al-Hafiz Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Al-Hilyah an Syafi'i bin Mati' Al-Asbahi, dari Syafi'i bin Mati' Al-Asbahi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, arba'atun yu'zuna ahlan nar ala ma bihim minal adza. Ada 4 kelompok orang yang mengganggu ya penghuni neraka di atas azab yang mereka terima. Ya, yas'auna ma bainal hamimi wal jahim, mereka berjalan di antara hamim dan jahim. Wa yad'una bil waili wathubur, mereka ya menyeru kehancuran ya dan juga kebinasaan. Wa yaqulu ahlun nari li ba'dihim al ba'dha, sebagian penghuni neraka berkata kepada sebagian yang lain, ma balu haula'i qad azawna ala ma bina minal adza. Ada apa dengan kaum ini? Mereka telah mengganggu kita ya di atas azab yang kita terima. Siapa 4 orang yang mengganggu ya dan mengganggu penghuni neraka yang sedang tersiksa tersebut? Siapa dia? Farajulun mughlaqun alaihi tabutun min jamrin. Yang pertama, seseorang yang dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari api. Warajulun yajurru am'a'ahu. Yang kedua, seseorang yang menyeret ususnya. Warajulun yasilu famuhu qayhan wa dama. Yang ketiga, orang yang mulutnya mengeluarkan darah dan nanah yang busuk. Warajulun ya'kulu lahmahu. Dan yang keempat, orang yang memakan dagingnya sendiri. Ya, qala fayuqalu li sahibit tabut, maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu li sahibit tabut, dikatakan kepada penghuni peti yang terbuat dari api tersebut, mabalul ab'adu qad azana ala ma bina minal azab. Ya, kenapa dengan orang yang paling jauh itu telah mengganggu kita di atas gangguan yang kita terima? Wa yaqulu, maka dia menjawab, innal ab'ada mata wa fi unuqihi amwalun nas. Yang paling jauh itu yaitu orang yang dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari api, dia mati sedangkan di lehernya ada harta orang lain yang dia ambil dengan cara yang batil. Summa qala lillazi yajurru am'ahu, kemudian dikatakan kepada orang yang menyeret ususnya, mabalal ab'adu qad azana ala ma bina minal azab, kenapa orang ini ya mengganggu kita di atas siksaan yang kita terima. Wa yaqulu innal ab'ada kana la yubali aina ma asabal baulu minhu wa la yaghsiluhu, dikatakan dia tidak peduli ya dengan air kencing yang mengenai dirinya, wa la yaghsiluhu, dan dia tidak mencucinya. Summa yuqalu lillazi yasilu famuhu qayhan wa daman, kemudian dikatakan kepada orang yang mulutnya mengeluarkan darah dan nanah, mabalul ab'adu qad azana ala ma bina minal azab, kenapa orang ini ya mengganggu kita dengan baunya, dengan gangguannya di atas siksaan yang kita terima. Maka dia menjawab, innal ab'ada kana yanzuru kulla kalimatin qabihatin yastalizzuha, dia melihat setiap kata yang buruk lalu dia menganggap enak kata-kata tersebut. Ya, jadi ada 4 orang yang ya penghuni neraka tersiksa dengan kelompok orang tersebut. Ada yang dimasukkan ke dalam peti, kemudian peti yang terbuat dari api, ada orang yang menyeret ususnya,
ada orang yang mulutnya mengeluarkan darah dan nanah, dan ada orang yang memakan dagingnya sendiri. Ya, adapun orang yang di dalam peti, yang terbuat dari api karena dia memakan harta orang lain. Adapun orang yang menyeret ususnya karena dia dia kencing dan tidak peduli apakah kencingnya mengenai pakaiannya atau tidak, dan dia tidak mencuci pakaiannya. Adapun orang yang mulutnya mengeluarkan darah dan nanah, karena apa? Karena dia melihat dan mendengar setiap kata-kata yang buruk kemudian dia ucapkan. Dalam riwayat lain dikatakan kana ya'kulul luhuman nas wa yamshi bin namimah. Dia makan daging orang, yakni dia menggibahi orang lain, menyebut-nyebut kejelekan orang lain saat orangnya tidak ada, wa yamshi bin namimah, dan dia hidup dengan mengadu domba manusia. Summa yuqalu lillazi ya'kulu lahmahu. Kemudian dikatakan kepada orang yang makan dagingnya sendiri, ma balul ab'adu qad azana ala ma bina minal adza. Kenapa orang yang paling jauh ini mengganggu kita di atas siksaan yang telah kita terima? Fa yaqulu innal ab'ada kana ya'kulu luhuman nas. Yang paling jauh ini dia adalah orang yang makan daging manusia. Jadi ada di akhirat nanti orang yang makan dagingnya sendiri. Nah, dia makan dagingnya sendiri. Itu kenapa? Karena waktu di dunia dia suka memakan daging orang. Makan daging orang maksudnya dia suka menggibah, menggunjing orang, menjelek-jelekkan orang ketika orangnya tidak ada, yang disebut dengan al-ghibah. Al-ghibah termasuk dosa besar. Yakni bil ghibah, yakni memakan daging orang itu maksudnya adalah menggibahnya. Fa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah bimannihi wa karamihi innahu arhamur rahimin. Diriwayatkan oleh Abu Hilyah dalam kitab diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Jadi kita diperintahkan untuk berhati-hati dari kencing. Jangan sampai mengenai pakaian, jangan sampai mengenai badan, kemudian tidak dibersihkan, lalu solat dengan pakaian tersebut sehingga mengakibatkan solatnya tidak sah. Dan ini adalah dosa yang diabaikan dan diremehkan oleh banyak orang. Begitu banyak orang yang tidak peduli dengan istinja, dengan istijmar. Habis dia buang air, kemudian dia pergi saja begitu. Dipasang lagi pakaiannya dan dia pergi, tidak dipedulikan apakah mengenai pakaian atau tidak. Kemudian dia solat, bagaimana salatnya sah sementara di pakaiannya ada kotoran. Taib. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.